gitu kan? Gitu. Jadi kita harus harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Bertobatlah, waktunya sudah dekat. Ketika nafiri itu ditiupkan dan Kristus datang sebagai Raja, maka tidak ada waktu lagi bertobat. Antikristus bait suci ketiga akan segera selesai. Tidak ada waktu untuk menunggu. Dunia ini dengan cepat berlalu, segala sesuatu dengan cepat berlalu. Jadi perhatikan dan pikirkanlah langkahmu. Kemana kamu melangkah dan apa yang kamu cari dengan bertuhan. Apakah kamu mau mencari kenikmatan atau keselamatan dan penyatuan dengan Allah di dalam kekudusan? Tapi di satu sisi, kamu mengerti bahwa tak satu pun manusia yang kudus. Tak satu pun di antara kita yang kudus. Saya, kamu, semua orang di dunia tidak ada yang kudus. Semua berdosa. Oleh karena itu kita butuh merendahkan diri, merendahkan hati agar kita dikuduskan oleh kekudusan Kristus yang memerdekakan. Percaya kepada Yesus itu bukan tentang kita mencari kenikmatan dunia ini. Karena Yesus berkata, barang siapa yang tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Jadi mengikuti Kristus itu artinya kita ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Karena tujuan kita menurut Rasul Petrus itu adalah menderita bersama dengan Kristus. Maka Rasul Paulus kepada suratnya kepada Timotius, anak rohani Paulus, itu juga berkata demikian. Jadi apa yang kamu cari dengan bertuhan? Kalau kamu cari kenikmatan, ya, kamu cari senang-senang, nikmat-nikmat duniawi, jangan ikuti Yesus. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan hidup, datanglah kepada Dia yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan Dia tidak hanya berkata demikian, Dia membuktikan bahwa memang Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit, disaksikan ratusan orang. Artinya Kristus menang atas kematian. Kematian itu dikalahkan oleh Kristus, diinjak oleh Kristus. Dia menang dari kematian itu. Tidak ada manusia ini yang pernah menang dari kematian selain daripada Dia. Dan mohon maaf, itu bukan dongeng. Itu fakta sejarah. Kebangkitan Kristus itu peristiwa yang mengherankan di abad pertama. Makanya sejarawan-sejarawan terkenal di luar Kristen seperti Marabar Serapion, Lucian dari Samosata, Tacitus dari Roma, Flavius Josephus mencatat semua peristiwa yang luar biasa itu. Ya. Yang kokoh di dalam sejarah. Bukan sesuatu yang katanya. No, karena dalam hukum Yahudi, 2 kesaksian itu tanpa 2 orang saksi atau lebih itu tidak pernah dianggap sah. Dan Kristus itu punya saksi yang banyak. Ya, jadi kalau kamu mau mencari hidup, datanglah kepada Dia yang hidup kembali. Tidak pernah ada yang meragukan kebangkitan Kristus. Dunia ini mengakuinya karena itu data sejarah. Kalau Dia saja bisa membuktikan ucapannya sendiri bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, dengan alasan apa kamu ragu bahwa Dia juga bisa melakukan hal yang demikian bagi kamu? Pada hari terakhir, semua orang akan dibangkitkan, tetapi tujuan pembangkitannya untuk apa? Bagi mereka yang menolak Yesus, mereka akan mati oleh karena dosa mereka, terpisah dari Allah. Tapi bagi mereka yang mau menerima Kristus, mereka merendahkan hati untuk disucikan dan dikuduskan oleh kuasa kerja Allah dan kebangkitannya. Maka kita dapat bersatu-satu dengan Allah, artinya kita dipulihkan kembali kepada tujuan yang semula, seperti keadaan Adam dan Hawa tanpa dosa. Satu-satunya iman di dunia ini yang bertujuan untuk memulihkan kembali seperti keadaan yang semula tanpa dosa itu hanya kekristenan. Di luar kekristenan tidak ada. Yang lain itu cipta di bumi, angkat bawa ke langit, angkat bawa ke satu tempat, bawa ke satu tempat. Dicipta di bumi, bawa ke suatu tempat di surga, banyak tempat di sana. No, Kristen bukan begitu. Kita tetap tinggal di bumi ini.
Karena surga itu bukan tempat, surga itu keadaan di mana kita bersatu, berdamai dengan Allah, tidak terpisah oleh karena dosa. Makanya ada langit dan bumi yang baru. Karena tujuan Allah kita menciptakan manusia sedari awal adalah untuk apa? Untuk memenuhi seluruh bumi, Kejadian 1 ayat 28, dan memenuhi seluruh bumi. Jadi manusia memang dicipta di bumi ya untuk tetap tinggal di bumi. Cuma dosa itu merusak semuanya. Maka Kristus datang untuk mengalahkan dosa. Apa itu upah dosa? Maut, yaitu kematian. Menurut Roma 6 ayat 23. Dan Kristus berhasil mengalahkan kematian itu. Melalui apa? Kebangkitannya. Maka digenapilah janji Allah kepada Adam. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iblis memang meremukkan tumit Kristus dengan melalui penyaliban. Tapi Kristus ketika bangkit dia menginjak kepala maut. Makanya dikatakan, di manakah sengatmu wahai maut? Maut tidak berkuasa atas dia yang tanpa dosa itu. Jadi oleh karena kuasanya itu, kita turut bersatu dengan dia di dalam apa? Baptisan. Kita turut dipersatukan di dalam baptisan bersama dengan Kristus. Nah, jadi percayalah dan datanglah pada Dia. Ngapain kamu menolak Kristus yang adalah sumber hidup itu? Apa yang kamu cari? Kenikmatan. Kalau surga penuh kenikmatan, penuh pesta-pesta, penuh itu segala macam. Apa bedanya surga dengan dunia? Apakah bedanya? Tidak ada. Tapi Kristus mengatakan, kamu sesat. Di surga tidak ada kawin-mengawin. Di surga itu adalah tempat di mana kita bersatu dengan Allah. Di dalam kekudusan yang ilahi. Misi penyelamatan, misi pemulihan itu hanya di dalam Kristus. Yesus yang sempurna, Raja Mesias kita. Jadi kalau kamu tolak Yesus artinya kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk dapat bersatu dengan kekudusan Allah. Bayangkan, kalau Adam dan Hawa itu dilempar dari surga hanya karena satu dosa. Lalu kita ini yang bermandikan dosa, berharap masuk surga. Mustahil. Maka percaya kepada Yesus itu bukan tentang pilihan. Percaya kepada Yesus itu bukan tentang apa yang bisa kamu perbuat. Tapi percaya kepada Yesus itu tentang merendahkan diri, merendahkan hati, tunduk untuk bisa diselamatkan oleh kerja dan kuasanya. Ya, jadi percaya kepada Yesus itu tentang kerendahan hati. Kamu berpikir bahwa apalah aku ini Tuhan di hadapanmu. Siapakah aku ini Tuhan? Aku adalah orang yang hina. Jadi percaya Yesus itu tentang kesadaran, tentang refleksi bahwa kita ini manusia berdosa. Tak satu pun yang benar di mata Allah dari kita yang berdosa ini. Karena Dia kudus. Oleh karena itu, kita merendahkan diri, kita merendahkan hati, tunduk kepada kerja dan kuasa Allah. Bahwa kita dikuduskan oleh kuasa yang kudus saja. Sama seperti Yesaya ketika dia duduk di pelataran bait Allah. Ketika ada serafim memberikan bara api ke mulutnya. Bara api itu yang menguduskan Yesaya. Bara api itu yang menguduskan Yesaya. Karena Yesaya nggak bisa kudus. Tapi bara api yang dimasukkan ke dalam mulut Yesaya itulah yang menguduskan dia. Maka kekudusan Allah lah yang bisa menguduskan kita. Kekudusan Allah. Ibrani 9 ayat 22.
Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi tergantung kamu. Kamu mau ditolong gak? Kamu mau dikuduskan gak? Kalau kamu tidak mau, ya berarti kamu mengandalkan dirimu sendiri. Ingat ya, kamu masuk neraka itu bukan karena tidak percaya Yesus. Neraka itu karena dosamu yang bawa kamu ke neraka. Karena upah dosa adalah maut. Jadi jangan pernah bilang, kok Tuhan Kristen tuh gak adil ya? Masa gak percaya Tuhannya kami dilempar ke neraka? Bukan begitu. Kita itu ke neraka, dibuang, itu karena dosa kita. Kristus itu adalah solusi, penawar yang menyembuhkan. Penawarnya. Jadi percaya Yesus, itu artinya kita mau dikuduskan. Dikuduskan, diambil bersama dengan Dia. Jadi tidak ada alasan bagimu, kenapa sih harus melalui Yesus itu? Tuhan sudah kasih solusi. Dia sudah kasih solusi bagi kita semua. Gitu. Ya. Kamu pakai akun kecil ya, inisial R? Enggak, akunku cuma 2. Elemaran dari Yehuda dan Elemaran dari Smyrna. Ini dari Smyrna. Yang satu lagi dari Yehuda. Gitu ya. Jadi kenaikan Kristus itu menjadi tanda bahwa Dialah yang berhak naik, karena Dialah satu-satunya yang telah turun. Tidak ada orang yang berkata naik kalau dia belum pernah turun. Hanya Dia yang telah turun dari sorga yang pergi kembali ke sorga. Ya, Galatia 3:13. Nah, kita coba. Yang terkutuk itu ya pasti ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Betul. Ya. Yesus yang harusnya tidak terkutuk, Dia rela menjadi kutuk demi kita yang terkutuk. Jadi Kristus itu menggantikan kutuk yang harusnya kita terima di dalam kayu salib. Itu menggenapi nubuatan Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir. Di Yesaya 53 ayat 4. Apa kata Nabi Yesaya tentang Yesus yang akan tersalib itu? Mana Nabi Yesaya ini? Yesaya. Oh. Kita baca Yesaya 53 ya. Ini bukti Allah kita itu hidup. Nubuatannya terjadi persis. Bukan Allah yang mati ya. Allah yang hidup, yang luar biasa. Yesaya 53 ayat 4. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Kita mengira Dia kena tulah. Kita mengira Dia disakiti Tuhan. Tapi ternyata apa kata Yesaya ayat 5? Akan tetapi Dia ditikam karena pemberontakan kita, Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Jadi ya Yesus itu mengalami semua itu oleh karena kita. Jadi betul kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa terkutuklah setiap orang yang digantung kepada kayu salib. Yesus itu mengalami kutuk yang harusnya kita terima. Ya. Siapa yang meremukkan? Tidak ada yang meremukkan.
Gitu ya. Jadi yang Yesus memang dengan mengenanggung kutuk yang harusnya kita terima untuk menggenapi nubuatan Yesaya itu. Jadi sempurna begitu loh, jaraknya tuh ribuan tahun. Tapi bisa persis seperti itu. Amazed banget ya dengan Allah kita ini ya. Karena dia memang hidup ya. Luar biasa sih. Allah yang hidup, Allah yang sejati itu memang begitu. Bukan Allah kaling-kaling, Allah kawi-kawi. Siapa yang mengutuk? Tidak ada yang mengutuk. Kayu salib itu memang tanda orang terkutuk. Maka Kristus yang tidak terkutuk rela menanggung kutuk yang harusnya manusia terima, yaitu dosa, maut, kematian. Karena upah dosa adalah kematian kekal, maut. Maka Kristus rela mati untuk menggantikan kematian yang harusnya kami terima. Jadi kalau kalian berkata, Tuhan kalian kok mati? Dia datang memang untuk mati, untuk mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Makanya ketika Petrus menghalangi penyaliban, Yesus tidak mau. Karena memang dia harus mati. Dia datang ke dunia ini untuk mengalahkan kematian itu. Gitu loh. Ya. Kristus memang datang untuk mati, mengalahkan kematian itu. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Tidak ada yang cabut nyawa Yesus. Baca Yohanes 10 ayat 17. Yesus memberikan nyawanya sendiri, tidak ada dicabut-cabut. Dalam Kristen itu kematian bukan karena dicabut nyawanya, kematian itu karena dosa. Dan Yesus itu mati, itu bukan karena dosanya, tetapi karena dia memberikan nyawanya bagi manusia. Kan dia mati, ya itu di imanmu saja. Mati itu cabut-cabut nyawa, itu di imanmu. Di iman Kristen itu tidak ada mati itu dicabut nyawa. Kematian itu karena dosa. Yohanes 3 lagi. Roma 6 ayat 23. Gitu. Diberikan kepada siapa? Ya kepada Bapaknya lah, sumbernya. Dia yang keluar. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa, akal budinya Bapa sendiri. Logos, logika. Dia ada malaikat pencabut, gak ada malaikat cabut-cabut nyawa. Yang membuat kematian itu adalah maut, dosa. Karena Tuhan kami tidak pernah ciptakan manusia untuk mati. Tuhan kami itu cipta manusia untuk hidup. Yang buat mati itu apa? Dosa. Makanya ketika Tuhan bilang apa? Adam, jangan kau makan buah itu ya. Kalau kau makan nanti itu kau mati, kata Tuhan. Betul, makanya ketika dia makan, maka mati. Kalau dia nggak makan, nggak mati. Tujuannya kekal. Jadi nggak ada dalam Kristen itu ajaran cabut-cabut ya. Diciptakan, dilahirkan cabut, lahirkan cabut, melahirkan cabut. Ya itu nggak kerjaan itu. Tuhan saya tidak ada begitu. Sejak semula itu tujuannya adalah untuk kekal. Tapi dosa merusaknya. Maka Kristus datang mengembalikan untuk bisa hidup kekal lagi. Makanya Yesus berkata, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Kristus datang itu memulihkan kepada tujuan yang semula, agar hidup kekal dan kudus bersama Allah. Ya. Jadi mati itu karena dosa. Tuhan tuh tidak pernah cabut nyawa, cipta cabut. Tidak ada itu. Mati itu karena dosa. Dosa karena upah dosa adalah maut. Ya. Dan semua orang telah berdosa. Pengikut Yesus juga mati. Ya memang mati. Kami mati di dunia ini. Pasti mati.
Tapi kami tidak mengalami kematian kekal, dibuang ke neraka karena dosa. Kami tidak akan mati kekal. Kalau hidupnya kekal, matinya juga kekal. Gimana sih Supaya yang percaya kepadanya itu tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Kalau ada hidup kekal, artinya ada mati kekal. Kematian itu ada 3, ada mati rohani, ada mati jasmani, ada mati kekal. Dan manusia ketika berdosa dia mengalami semuanya ini. Gitu. Biar Anda tahu. Itu loh. Jadi tidak ada kesempurnaan di luar Kristus. Hanya di dalam dan di dalam Kristus saja. Jadi jangan kamu tawarkan keselamatan di luar dia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Gitu. Kemenangan, kehidupan, kebangkitan dan perdamaian dengan Allah itu hanya kamu temukan dalam Kristus.